Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Jadi, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar dunia pendidikan, khususnya bagi kalian para fresh graduate atau yang baru lulus dari program pendidikan strata 1 jurusan pendidikan, yang belum bekerja dan masih bimbang dalam menentukan tujuan antara melanjutkan studi ke S2 atau PPG, agar nantinya bisa lebih mudah menjadi ASN di jalur pilihan masing-masing. Karena saat ini semakin ketatnya persaingan di dunia kerja, membuat kita harus memiliki skill dan juga kemampuan yang telah diakui oleh lembaga terkait agar dapat bersaing di dunia kerja. Sehingga kita harus tahu kemana prospek kerja yang akan kita tuju tersebut berdasarkan pilihan yang tepat antara lanjut S2 ataupun PPG. Dan karena hal tersebutlah saya mencoba untuk membuat video ini dengan tujuan agar bisa sharing hal tersebut berdasarkan pengalaman pribadi, sehingga dapat membantu kalian untuk lebih memantapkan langkah dalam menentukan pilihan ke depannya. Serta saya juga akan memberikan sedikit penjelasan dan juga informasi mengenai pendidikan di S2 maupun PPG, dan bagaimana sih prospek dalam dunia kerja jika kalian memilih untuk melanjutkan studi ke S2 ataupun PPG berdasarkan pengalaman dan juga pendapat dari teman-teman yang telah melanjutkan studi ke dua bidang tersebut. Tapi sebelum kita melanjutkan ke topik pembahasannya, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe dulu ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat seputar edukasi yang akan kalian dapatkan di channel ini. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama, penjelasan mengenai pendidikan dan keunggulan antara S2 dan juga PPG. Bagi kalian yang ingin melanjutkan studi ke S2, maka kalian akan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan PPG. Karena selain jenjang pendidikannya yang lebih tinggi, prospek kerja dari lulusan S2 ini lebih menjanjikan dibandingkan dengan lulusan PPG. Loh, kok bisa? Ya, karena secara jenjang pendidikan saja S2 berada satu tingkat di atas lulusan S1 yang melanjutkan PPG. Dengan gelar yang akan kalian dapatkan adalah MPD atau Magister Pendidikan, dan gelar S1 yang melanjutkan PPG akan mendapatkan gelar SPD-GR, di mana hal tersebut merupakan gelar bagi guru profesional di bidang pendidikan. Selain itu, lulusan S2 masih dianggap memiliki peluang lebih besar dalam dunia kerja, karena selain lebih diperhitungkan dalam bidangnya, lulusan S2 juga memiliki nilai plus bagi kalian yang ingin menjadi kepala sekolah, dosen, ataupun beberapa pekerjaan lain di luar bidang pendidikan. Serta kalian juga dapat menambah wawasan dan juga relasi yang lebih luas lagi. Dan tentunya gaji yang akan kalian terima lebih besar daripada lulusan PPG. Sedangkan bagi kalian yang ingin langsung melanjutkan ke PPG atau pendidikan profesi guru, maka kalian juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan lulusan S2. Keunggulan yang akan kalian dapatkan jika melanjutkan studi ke PPG adalah kalian akan berpeluang lebih besar diterima sebagai ASN karena kalian telah mendapatkan sertifikat pendidik atau Serdik sebagai guru profesional jika kalian ingin menjadi seorang guru. Dan hal tersebut telah dijelaskan oleh pemerintah bahwa mereka yang lulus memiliki peluang 60% lebih tinggi diterima sebagai PNS dibandingkan yang tidak mengikuti PPG dalam bidang keguruan tentunya. Selain itu, waktu kuliah PPG juga lebih singkat daripada kalian yang memilih untuk lanjut studi ke S2. Kemudian yang kedua, bagaimana jenjang program studi S2 dan PPG? Jika berbicara mengenai program studi S2, maka kalian membutuhkan 4 semester atau 2 tahun dalam menyelesaikannya, di mana kalian harus menyelesaikan 36 SKS dalam kurun waktu tersebut. Dan nantinya kalian akan melakukan perkuliahan seperti biasa hingga semester 3 dan akan melakukan PPL di kampus untuk mengajar, dan biasanya kalian akan diminta untuk mengajar mahasiswa S1 sesuai dengan jurusan kalian masing-masing sebelum akhirnya menyelesaikan tesis di semester 4. Sedangkan bagi kalian yang memilih untuk PPG, maka kalian hanya membutuhkan 2 semester saja atau 1 tahun, dan biasanya jadwal PPG ini akan lebih padat dibandingkan dengan S2. Kemudian pada semester 2 kalian akan mengajar di sekolah-sekolah hingga akhirnya menyusun laporan untuk menyelesaikan studi PPG. Sedangkan pembagian jalur masuk di antara keduanya pun hampir memiliki kesamaan. Ada yang berbayar dan juga yang gratis sesuai dengan persyaratan masing-masing. Kemudian yang ketiga, berapa kisaran biaya studi S2 dan juga PPG? Jika berbicara mengenai berapa biaya dari S2 ataupun PPG, maka jawabannya adalah relatif. Mengapa? Karena biaya yang dikeluarkan tergantung dari jalur apa yang kalian ambil. Contohnya di jalur S2 ada yang namanya jalur beasiswa atau yang dibiayai oleh pemerintah, begitu pula dengan PPG. Namun, jika kalian tidak mendapatkan jalur tersebut, maka biaya secara umum di bidang pendidikan S2 sebesar 8,5 juta hingga 10,5 juta per semesternya. Belum termasuk biaya-biaya lain seperti bayar buku, sumbit jurnal, dan lain-lain.
Sedangkan kisaran biaya PPG adalah 7 juta hingga 10 juta dan masih lebih murah dibandingkan dengan S2. Kemudian prospek kerja lulusan S2 dan PPG. Berbicara prospek kerja dari lulusan S2 dan juga PPG tentu memiliki sedikit perbedaan meskipun keduanya sama-sama basicnya pendidikan. Seperti contoh berdasarkan teman-teman ataupun orang yang saya kenal, yang mereka lulusan S2 biasanya lebih memilih untuk menjadi dosen atau mereka ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti doktor hingga profesor di bidang masing-masing. Namun tak sedikit dari mereka yang lebih memilih untuk menjadi guru. Tak hanya sampai di situ, bagi kalian yang lulusan S2 seperti contohnya jurusan saya yaitu jurusan pendidikan sejarah, biasanya bisa juga bekerja di luar bidang pendidikan seperti pariwisata, kearsipan, budayawan, dan lain-lain. Sedangkan prospek kerja lulusan dari PPG biasanya lebih cenderung menjadi seorang pendidik atau guru di sekolah. Dan kalian akan mendapatkan sertifikat sebagai pendidik profesional di bidangnya. Dan peluang lulusan PPG ini untuk menjadi ASN tentunya lebih besar karena telah memiliki sertifikat pendidik atau serdik. Serta kalian juga dapat mendaftar sebagai guru garis depan atau GGD dan bisa juga mendaftar sebagai guru di sekolah Indonesia yang ada di luar negeri yang biasa disebut sebagai guru SILN. Nah, kemudian yang kelima, kesimpulan dan saran. Nah, jadi kesimpulannya, kembali lagi kepada tujuan kalian masing-masing. Jika tujuan kalian adalah untuk menjadi guru kelas, maka ambillah PPG. Namun, kalian jangan kaget dengan jadwal yang padat selama menempuh PPG. Hal ini berdasarkan pengalaman dari teman saya yang melanjutkan studi ke PPG. Mereka mengatakan kalau jadwal PPG ini sangatlah padat dengan jeda waktu istirahat yang sedikit. Namun, jika tujuan kalian adalah untuk menjadi seorang akademisi atau dosen, maka ambillah S2. Dan sebenarnya di S2 juga masih ada pilihan lain seperti akademisi dan juga praktisi. Akademisi ini untuk calon dosen dan praktisi ini untuk calon guru hingga kepala sekolah. Bahkan untuk kalian yang lanjut S2 ini bisa saja bekerja di luar bidang pendidikan. Nah, mungkin itulah tadi beberapa informasi dan juga penjelasan bagi kalian yang ingin lanjut S2 ataupun PPG. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bagi kalian yang memiliki pendapat dan juga saran dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan video ini maka jangan lupa berikan like-nya ya, share agar bermanfaat juga bagi orang lain. Saya Delta, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.